akhirnya ya dapat rezeki juga, akhirnya diajak freelance lagi, kita ngerjain kolaborasi lagi sampai kita kembali lagi yang dulu freelance itu banyak itu, terus sampai saya kena tipu. Dan memang nah ini memang di situ kita ada notaris, ada apa jamin, di notaris itu kan hanya sebatas. Alright, kembali lagi di channel JT Production Jakarta. Masih di episode berikutnya cerita owner, dimana kita akan menggali bagaimana seorang owner di industri kreatif event Indonesia bisa memulai bisnisnya dari awal hingga hari ini. Nah, sekarang di tengah kita sudah ada Om Uut dari Kudeta Production Semarang. Gimana nih Om? Makasih loh Om waktunya. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktunya terima kasih sudah mau masuk di channel JT Production Jakarta. Kita pengen menggali kisah-kisah dari para owner nih Om, gitu. Mengawali bisnisnya itu gimana? Jadi cerita awal nih Om, kita flashback. Pertama kali kenapa kok tertarik di dunia event? Awalnya coba-coba dulu itu memang waktu SMA, kalau melihat pertunjukan musik atau kelihatannya kok asik, terus kreatif banget ya, bisa berubah bentuk lah konsep acaranya, tari. Dan dulu sih memang kalau melihat itu kan dunia IO enak banget, kumpul sama SPG ya, sama Banyak hiburan nih. iya, banyak hiburan, isinya seneng-seneng. Nah, terus kita kebetulan ada saudara juga yang di IO, cobalah kita ngikut di salah satu IO juga di Semarang. Oh, dulunya sempat kerja di IO. Jadi freelance dulu. Freelance dulu ya. Freelance dulu. Lihat gimana sih, kayak apa gitu. Dan masuknya kebetulan ke produksi. Passion awalnya di produksi karena ya senang utak-atik gitu kan. Produksi dari ya kita ngerti masang panggung sendiri, apa-apa sendiri. Terus ya setelah pikir kok yang seneng-senengnya di mana ini? Kok ribet ya? Ribet Kok ketemu klien kok marah-marah. Kok banyak aturan gini-gini, mintanya aneh-aneh gitu. Nah, terus lambat laun kita juga udah berapa tahun gitu, mungkin ya sekitar 4-5 tahun freelance di sana sini. Kemudian kita juga akhirnya di satu titik lebih kurang tahun 2010 lah. 2010. Kita ada project itu yang nominalnya langsung gede. Oke. Nah, ini sebagai pelajaran kita juga. Jadi sudah tergiur dengan project yang gede dulu. Nah, itu pada saat dapat project 2010 itu sudah sendiri berarti? Atau masih dalam corporate yang Sudah sendiri. Sudah sendiri dan itu baru belajar lah istilahnya. Oke. Belajar untuk berdiri sendiri. Oke. Gitu. Ya, ternyata kita juga kena tipu. Dan memang memang di situ kita ada notaris, ada apa jamin. Di notaris itu kan hanya sebatas kita hanya perjanjian, benar. Nah, tapi di balik itu ternyata kita juga nggak dibayar. Akhirnya kita ke notaris dan kita ada semacam LBH gitu. Kalau yang benar di notaris itu kan sebenarnya ada memang kita ada tangan, tapi ada yang dijaminkan. Iya. Nah, ada yang dijaminkan itu akhirnya kan ini tidak ada, jadi hanya sebatas omong tanda tangan atau kan enggak. Nah, itu waktu itu eventnya dari IO Jakarta atau langsung prinsipal? Dari di sub IO daerah. Oh, bukan Jakarta, Bukan tapi Jakarta. ada dari kota lain gitu Kota ya. lain ya, kota lain. Terus kita Nilainya besar lagi. Besar, waktu itu aja 1,4 atau berapa. Nah, terus ya, kita akhirnya nggak dibayar dan akhirnya tak bongkar paksa karena harusnya kan eventnya 15 hari. Iya. Akhirnya hari pertama kita nggak nerima sebar pun, terus kita lapor ke polisi juga
jatuhnya juga perdata. Jadi nah kan sama juga Sama bohong. aja bohong. Udah kita ngabisin duit dan ini akhirnya sampai sempat waktu itu setelah itu terus aku mikir capek lah jadi IO lah, ngapain Sempet gitu. kepikiran tuh Sempet ya. kepikiran. Nah, Baru terus pertama baru project tiba-tiba langsung kena bagian gak enaknya. nggak enaknya. Nah terus kita kumpulin tuh vendor-vendor. Intinya kalau aku bilang kalau lu mau menjarain gue ya monggo, tapi aku tidak akan membayar 1% pun. Oke. Karena kan sudah kesalahanku sudah ditebus di Iya. penjara lah istilahnya gitu. Tapi atau sampai kapanpun beri aku waktu entah sampai kapan aku akan melunasi. Iya. Berjalannya waktu. Berjalannya waktu. Iya. Alhamdulillah mau pada terima. Terus aku juga sudah sempat jadi pegawai ya, jadi pegawai aja nggak mau jadi IO lah. Bullshit lah IO itu apa Iya, sih? iya. Pusing. Ribet ya, pusing gitu tuh. Nah cuman aku pikir lagi kalau digaji ya paling banter dulu tahun segitu kan paling berapa sih, 2,5 atau Iya, apa? benar. Jadi melunasi vendor ratusan juta itu. Gimana caranya? Gimana caranya, kapan selesainya? Iya, benar. Ya akhirnya lambat laun, akhirnya ya dapat rezeki juga, akhirnya diajak freelance lagi, kita ngerjain kolaborasi lagi sampai kita kembali lagi yang dulu freelance itu balik gitu. Terus sampai Prosesnya berapa lama itu? Cuman 2 tahun. Nggak Cuman lama 2 ya. tahun. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah. Terus kita ada satu prinsipal tuh ternyata kayak ngamatin ketika event IOA ada aku. Iya. Dengan prinsipalnya sama di IOB ada aku lagi. Akhirnya lah ditariklah sendiri langsung Sama prinsipalnya. Jadi terbukalah baru ternyata gini-gini dan pahit manisnya. Jadi istilahnya dulu kita sampai desain apa kerja seperti itu tuh ya hasilnya ya seperti ini. Nah, flashback dikit tuh tadi. Pada saat yang tahun 2010 itu pertama kali mulai ngerjain project itu, berapa orang timnya? Timnya ada 12 orang. 12 orang. Itu in-house. Enggak, jadi kita itu kan dulu awalnya itu kan kudeta freelancer. Jadi kumpulan beberapa freelance itu kita gabung. Nah, dulu itu sempat cerita omong kosong itu ketika kita nongkrong di salah satu IO juga. Terus kita bikin kudeta freelancer. Loh kenapa? Jadi IO yang nggak pakai jasa kita kudeta. Awal mulanya namanya kenapa kudeta? Jadi kudeta freelancer itu terus. Nah, itu dapat project itu, kita kan namanya masih aku seneng. Memang basically dari awal memang produksi kan, jadi kita ngerti tentang produksi, teknis, mekanisme. Berarti langsung corporate ya, eventnya bukan activation ya, langsung gathering, launching, wording gitu. Iya, awalnya langsung waktu freelance itu kan masih kita di shop itu. Iya, apa aja masih dikerjain. Tapi ketika langsung ditarik prinsipal ya langsung event ya. Sempat memang awalnya malah ditawarin jadi kontraktor dulu. Nah, kemudian salah satu mungkin non Jawi yang bermasalah, akhirnya kita ditarik jadi IO-nya. Iya, benar. Akhirnya malah ada hikmah ngebuka opportunity baru ya. Karena si prinsipal melihat bahwa lu ini sebenarnya punya potensi, tapi karena ada masalah sama yang lain jadinya nggak kelihatan, jadinya gitu. Karena prinsipal melihat yang bagus yang mana ya dia tahu, ya akhirnya jadi kerjasama ya. Gitu. Nah, berarti let's say itu 2010 masalah, 2012 beres, berarti anggaplah mulai start engine baru itu 2012 berarti. 2012 ya. 2012 itu ngawalinnya gimana Om? Apa sudah punya kantor? Apa terus akhirnya masih virtual office? Awalnya sih masih di kayak nongkrong di kafe waktu itu di bukan kafe sih, kayak game center tapi ada kayak lounge-nya gitu, terus kita nongkrong bareng, gambar ya di situ karena ya basicnya produksi, jadi dari gambar sendiri, hitung-hitung sendiri, coba mempelajari kekuatan sebuah backdrop lah, apalah itu. Jadi dari
itu, terus kemudian bukan ngontrak tapi orang tua, karena ada orang tua itu pas kebetulan pindah rumahnya tak pakai, kita nongkrong jadi base camp. jadi base camp. Terus lambat laun ketemu teman juga yang itu juga dia pindah, akhirnya kita gantian ngontrak. Oke. Baru Jadi ngontrak. baru ngontrak di situ ya. Oke, berarti terus akhirnya pindah jadi sewa kantor. Coba Nah, kantor. sewa kantor. Nah, berarti dari tahun 2012 itu terus kemudian sampai 2019 itu makin gede ya. Makin gede, terus Karyawan makin banyak. Akhirnya in-house-in berapa orang tuh? kalau in-house-nya itu dari awal memang kita cuma 5 orang. Cuma 5 orang, untuk yang desain grafis terutama sama admin. Iya. Kalau sisanya freelance, basic kita juga freelance kan. Iya, Istilahnya, Tetap harus bisa kasih makan teman-teman freelance juga. Benar, itu benar. memang makanya nggak in-house yang Banyak-banyak. banyak. Istilahnya kalau saya pribadi sih lebih seneng ngajarin daripada kalau orang in-house itu kan lama-lama Iya. ada kejenuhan. Benar, dan kebanyakan habitnya abis pinter keluar buka Nah. sendiri ya, kan ngeselin ya. Orang freelance aja mah gitu. Iya, gua sering kayak gitu tuh, dapet udah jadi pinter buka so manajemen lagi gitu kan. Ya, gue itu ngeselin sih, tapi ya udahlah gitu. Ya iya kan memang rezekinya Rezekinya sendiri, ya sendiri-sendiri betul. gitu. Makanya kita nggak pernah in-house yang banyak-banyak Iya. banget sih, nggak. Bener-bener. Waktu itu selama perjalanan itu sempat ini maksudnya kayak investasi alat gitu atau murni udah IO aja gitu. Investasi alat itu justru malah ketika pandemi. Jadi kalau dulu itu murni kita back ya triplek kan, Iya, misalnya backdrop workshop, apa segala workshop macam. gitu-gitu malah. Iya. Jadi sama IO, Iya. biasa manajemen apa. Kalau sisanya itu malah ke vendor semua, kita vendorin semua Iya. kayak Swan Lighting apa. Nah, waktu pandemi 2020 monting. Iya, IO banyak yang slow down, Banyak mati. yang slowdown apa mati terus "Duh, ngapain ini ya?" Lah akhirnya kita jadi berdagang itu tadi, kita jualin semua. Iya benar. Nah dijual semua itu terus barulah kita beli sound kecil-kecilan, lighting kecil-kecilan. Akhirnya merubah bisnis ke rental. ke rental. Benar, karena memang pada saat itu kondisinya ya rental yang hidup ya. Ya rental terus kan di wedding masih jalan. Iya, wedding jalan, terus era virtual, streaming, virtual, pasti ya. ada sound. Benar. Akhirnya pindah ke situ Selama 2 tahun ini berarti. selama 2 tahun ini. Oke, tapi berarti kita udah mulai masuk nih ke era hari ini gitu kan. Berarti di 2020 dari 2020 itu sampai 2022 sampai hari ini masih rental atau sudah mulai dapat event? Mulai dapet eventnya sih sudah, cuma kan masih dikit-dikit ya. Yang kenceng malah rentalnya itu. Rentalnya yang jalan ya terus ya. Cuman yang menjadi karma itu dulu biasa nawar, sekarang ditawar. Iya benar. Waduh, ditawar terus ya. Kembali ya. Benar. Ya karena gue pun ngalamin gitu, yang tadinya kita main power doang karena scale up jadi streaming, beli alat streaming, beli sound juga kan yang cuma khusus buat streaming gitu kan. Yang biasanya kita paketannya dulu ngelempar ke temen vendor gitu kan, karena budgetnya sekarang minimalis, kita yang kena tawar-tawar terus kan. Ya udahlah, akhirnya ya bener itu seleksi alam ya kan. Bener. Ya, cuma pikir karma kok cepet banget ya. Cuma jalan 2 tahun udah balik karmanya ya kan. Udah ditawar ini. Bener. Itu berasa sih emang. Nah, berarti sekarang kita masuk di era hari ini 2022, tapi ada hikmah kan akhirnya Om ya. Ya. Artinya yang tadinya nggak punya barang malah sekarang jadi punya barang kan. Satu yang nggak punya barang akhirnya punya, yang kedua yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Bener. Yang tadinya ya pasrah kan, Iya. yang penting bunyi, yang penting bagus, Iya. tampilannya seperti ini, mau nggak mau kita juga harus belajar. Iya, akhirnya tahu spek, Akhirnya tahu tahu merek. spek. Iya, bener. Akhirnya ada hikmah sih dari Iya, pandemi ini. ngerti akhirnya sistem ada juga kan akhirnya gitu belajar. Nah, cara bertahan gimana Om? Di bisnis industri kreatif nih, di bisnis event nih sebagai IO, berarti Om tuh kalau ngomong persentase lebih banyak dapat dari prinsipal apa subkon? Banyaknya dari subkon. Kalau ya saat ini lebih banyaknya dari ini IO, WO gitu-gitu. Oke. Karena kita dari vendor. Vendor. Nah, itu berarti cara bertahannya gimana Om? Maksudnya cara bersaing ya, karena kan pemainnya juga banyak kan. Hmm. Nah, cara bersaingnya gimana selama ini?
pendekatan kah atau Pendekatan ada ke marketing komunitas, kalau marketing secara khusus sih nggak ada. Jadi lebih kita pendekatannya ke komunitas kan banyak. Contoh ya kita berani support lah, paling tidak kan orang tahu dulu bagaimana barang kita, servis kita seperti ini. Kalau orang nggak tahu kita mau jualan seperti apapun, kalau nggak ngerti barang, nggak ngerti kualitas kan enggak. Jadi kita berani support dulu lah. Berani support dulu ya. Ini loh kayak gini, ini loh ini. Oh, baru orang tahu. Ya dikit-dikit tambah tahun berapa ini. Yes, bener. Nggak ada, semua kan nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan, bener. Ada proses. Ada prosesnya. Tapi ini agak nyeleneh sedikit nih pertanyaannya. Pernah dihianati nggak sama tim gitu, sama karyawan gitu? Ada pernah ngalamin itu nggak di perjalanan berapa ya? Berarti udah 12 tahun ya? 12 tahun. Iya, 12 tahun itu pernah nggak? Pernah. Sering sih enggak, cuman pernah ya. Ngalamin lah ya. Ngalamin lah ya. Kembali lagi kan ya sudahlah gitu loh kan. Yang penting ikhlas itu dulu aja. Prinsipnya gini, aku udah pernah ketipu sekian ratus juta. Dan alhamdulillah juga kembali. Ya karena kita ikhlas, karena kita semuanya ikhtiarnya, yang penting kita cari duit buat teman-teman, buat anak istri, ya udah. Ya alhamdulillah ada aja jalan. Ada aja rezekinya. Karena kita yang dizolimin pasti suatu hari pasti akan ya kembali lagi rezekinya ke kita. Benar sih gitu. Menarik nih teman-teman gitu, karena memang jadi owner itu nggak gampang gitu. Kadang orang pikir udahlah buka sendiri gitu kan, udahlah gitu. Ada istilahnya bisnis ikut-ikutan, ya kan gitu loh, bisnis ikut-ikutan gitu loh, karena ngelihat kok kayaknya bagus ya usahamu gitu loh, padahal nggak punya passion di situ, nggak ngerti bisnisnya, terus tiba-tiba invest, akhirnya demi menghalalkan segala cara supaya laku, akhirnya banting-banting harga, kita yang udah cari makan bertahun-tahun jadi pusing sendiri gitu kan, karena banyak pemain-pemain baru yang polanya begitu, ternyata yang punya bukan orang event gitu kan, itu kan sering yang kayak gitu. Gimana Om caranya untuk bisa bertahan di 12 tahun perjalanan yang nggak mudah ya, gua aja masih 5 tahun gitu ya kan, dulu juga kerja sama orang. 12 tahun itu ngebangun timnya itu manajemennya gimana? Kalau saya pribadi sih manajemen khusus nggak ada. Jadi ya ibaratnya alhamdulillah dari semenjak aku tertipu itu sampai sekarang itu 99% kita itu dihubungi. Jadi bukan yang kita nyari, tapi ya jangan terus ikutin apa sini aku tipu kamu enggak. Dari itu jadi nggak pernah kita yang cari. Jadi kita berarti yang resepnya ikhlas. Keren ya. Resepnya ikhlas, bener. Ikhlas, terus apapun itu ya kita support, apalagi kayak yatim piatu gitu sih, mainnya gitu-gitu aja sih. Iya, benar. Lebih ke jangan pernah pelit lah. Iya. Kita tidak akan miskin selama kita memberi orang lain. Orang lain. Karena dari sebuah masalah yang besar akhirnya jadi men-trigger, dapat hikmah, menjadi lebih ini ya, akhirnya jadi berpikirnya udah ikhlas, nothing tulus, malah banyak rezekinya akhirnya diterima. Iya, kalau dipikir secara manajemen itu nggak akan ketemu. Rumusnya nggak. Ini rumus kitab suci nih. Apa ini? Ini udah rumusnya Allah nih, ya kan udah. Goib nih. Bener. Terakhir nih Om, pesan-pesan nih buat teman-teman yang pengen ada di industri kreatif khususnya dunia event nih, pengen bisnisnya, pengen berkecimpung di bisnis ini nih, gimana? Kalau pengen berkecimpung di bisnis ini ya paling tidak itu ngobrol dulu lah sama yang lebih tahu, lebih mikir pahitnya dulu. Jangan mikir enaknya dari dulu, kan mikirnya enak, seneng-seneng ini enggak. Iya. Ternyata berat Bor. Jadi belajar, sering lihat sharing, terus ketika kita buka jasa itu kan kita mau passionnya kemana ini, kayak show manajemen atau ke produksi atau mau direct sale, kan beda-beda. Ketika kita dapat kerjaan seperti itu kan mesti ini harusnya jalannya gimana sih, kan mesti tahu dulu, jangan sampai ketika kita sudah dapat malah ngecewain. Ngecewain satu, nanti imbasnya ke semua. Wah, tuh kita serahin ke nggak pernah beres gini. Nah, itu yang repot.
kasihan yang teman-teman yang lain juga Iya, kan. iya. Jadi kalau belum yakin jangan bikin dulu Jangan bikin dulu deh, belajar dulu deh. Belajar dulu deh. Benar. Ya kita juga di event owner nggak akan pelit juga ketika Iya. ditanyain kan, Benar, kan benar. gitu. Oh nggak bikin kita kayak juga kok pelit ilmu itu kan. Iya. Ada dibagi lagi. Aduh, ternyata banyak banget nih, menarik loh. Gitu obrolannya ini daging gitu kan. Dan ini cerita yang buat gue seru sih. Artinya nggak semua orang punya bisa mengambil hikmah dari sebuah Ya. kejadian yang dialami, bener kan gitu. Karena ada orang yang ketika ditipu atau ketika mengalami sesuatu problem bisnis yang berat, mereka ya depresi pasti gitu. Depresi. Tapi ada yang dendam gitu kan, akhirnya malah ngebales. Nah, itu yang nggak ini jadi kayak keikhlasan itu kan dinilai dari seberapa kuat sabarnya kita. Sabarnya kita, bener. Dan ini Om ini sudah banyak mengajarkan kita tentang bagaimana membangun bisnis selama ini 12 tahun. Yang 2 tahun awalnya itu malah pernah mengalami kesulitan gitu loh. Dan ini menarik banget gitu. Dan ini menarik gitu. Jadi gue coba ambil kesimpulan ya Om ya dari obrolan kita hari ini. Waktunya kita ternyata harusnya bisa lebih panjang gitu kan, tapi karena ini sudah larut malam gitu kan, jadi kita harus potong obrolannya. Tapi nanti gua utang untuk main ke kantornya. Oh, harus Ya kan, kita harus vlog di sana, ngobrol lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, supaya teman-teman juga belajar lagi lebih banyak tentang ternyata membangun IO itu nggak mudah gitu kan. Jadi itu juga tetap harus ada proses yang harus dilaluin gitu ya Om ya. Kesimpulannya yang pertama, ikhlas tuh gue dapat ilmunya gitu kan. Ini nggak mudah sih gitu. Kalau kita cuma sekedar ngomongin, enak aja lo ikhlas gitu kan. Tapi ini saksi hidup dan yang merasakan gitu, memang mengalami itu. Dan itulah menariknya cerita owner gitu. Nggak semua orang lihat kesuksesan hari ini itu tanpa proses gitu. Ada proses yang dialami sehingga kita bisa menjadi seperti hari ini gitu ya Om ya. Terus surviving, struggle gitu kan. Dan bisa merubah pivot juga tadi dengan inovasi, kayaknya membaca roadmap gitu kan. Marketnya sepertinya lagi musim apa musimnya ini kayak mana ya. nih gitu, kerental, oke kita main di situ. Bukan nggak fokus sebenarnya, tapi owner itu punya banyak di bawahnya yang harus dihidupin. Betul. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau ada selentingan di luar yang bilang bisnis itu harus fokus, nggak bisa cuma nggak bisa semuanya, nggak juga, harus fleksibel melihat situasinya gitu loh. Dan kita ini banyak yang harus dihidupin gitu. Kalau kita kayak saya dulu dikomplain, sekarang JT punya streaming ya, punya sound ya, jadi nggak so manajemen doang gini loh, nggak bisa kan, kita harus menghidupi teman-teman. Betul. Gitu loh. Ini gimana anak panggung nih, nggak ada panggung gitu kan. Nah, jadi banyak ilmu yang kita bisa dapat malam ini guys gitu kan, dari owner kudeta yang mengkudeta IO ya kan. Dan ini menarik gitu. Jadi teman-teman kalau ada kerjaan event di Semarang bisa langsung kontak Kudeta official. Ada Instagramnya ya Om ya? Ada. Instagramnya apa Om? Kudeta Pro. Kudeta Pro. Kudeta Pro. Kudeta Pro. Kudeta Pro. Kudeta. Kudeta. Tulisannya COU. CU. Charlie Oscar Uniform. Delta. Delta Eko Tinggal. Oke, itu bisa ya, langsung teman-teman follow dan dilihat kredensialnya, biar bisa bekerja sama nih sama teman-teman, karena sudah expert 12 tahun tuh bukan waktu yang pendek gitu untuk mengalami proses-proses itu gitu, dan pendewasaan dari sisi bisnis ya Om. Ya. Gitu. Jadi kita akan main ke kantornya segera ya kan, ke Semarang gitu. Jadi supaya kita bisa lebih banyak brainstorming lagi, mungkin bisa kolaborasi juga. Amin. Bisnisnya gitu kan, sehingga banyak teman-teman yang juga akhirnya bisa terlibat di kegiatan event kita, khususnya freelance ya Om ya. Apalagi hari ini banyak freelance yang juga nggak semuanya rata kerjaannya gitu kan. Ada yang event terus, tapi juga ada yang nggak event gitu, sampai harus pindah-pindah jadi ojek online lah, apa segala macam gitu. Jadi harapan kita sih pandemi ini juga sudah mulai landai, dunia event udah bisa balik lagi. Amin. Sehingga kita bisa memberikan karya-karya yang terbaik untuk Indonesia. Gitu ya Om ya. Terima kasih ya Om buat sama-sama. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Dan kita harus kolaborasi nih Siap. depannya. Amin. Siap Om.
Oke, terima kasih buat teman-teman channel JT Production Jakarta. Di program Cerita Owner kita akan ketemu dengan owner-owner juga yang lain, dan pasti akan dapat cita-cita juga bagaimana mengawali bisnis di industri kreatif event yang nggak mudah, dan bagaimana bisa bertahan di kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi bisnis owner masing-masing. Tetap nonton channel JT Production Jakarta, like, subscribe, dan komen di Cerita Owner JT Production Jakarta. Dah.